Bocoran soal kompetensi manajerial untuk seleksi PPPK 2023 bagian 2. Soal nomor 1. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. A. Menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu saat rapat. D. Memberitahu ke rekan yang mau tahu saja. E. Memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 2. Kamu seorang dokter umum di rumah sakit pemerintah, terus ada ibu-ibu bawa anaknya yang sekarat, apa yang kamu lakukan? A. Memberikan nomor antrian seperti pasien lain. B. Menolongnya duluan atas dasar kemanusiaan. C. Menyuruh ibu tersebut mengantri. D. Memprioritaskan anak tersebut. E. Membiarkannya saja. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 3. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 4. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada orang yang bau badan, bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D. Menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. E. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 5. Berpindah-pindah kerja adalah hal yang wajar bagi saya. A. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. B. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. C. Pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya. D. Saya meyakini loyalitas itu penting. E. Saya suka dengan pekerjaan saya, tapi jika ada pekerjaan yang lebih baik saya tidak ragu untuk pindah. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 6. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati dua rekan kerja Anda sedang bermesraan, padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. B. Mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WhatsApp kantor. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Biarkan saja, itu bukan urusan saya. E. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud, dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Pura-pura tidak mendengarkannya. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 8.
Karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun di tengah proses pengerjaan tugas tersebut kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? A. Menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. B. Mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya. C. Menyemangati teman untuk mengerjakannya. D. Mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya. E. Meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 9. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, bermusyawarah mufakat, bekerja dengan disiplin. E. Motivasi yang mengena kepada seluruh anggota tim. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 10. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? A. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. B. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. C. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. D. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. E. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 11. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah menikmati hari-hari tua saya bersama keluarga. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 12. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif dan efisien dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan. A. Mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut. B. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada atasan. C. Membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. D. Mengelurkannya dari tim dan menyuruh bertanggung jawab. E. Membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 13. Anda mendapat promosi jabatan yang Anda idam-idamkan, sikap Anda? A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. B. Mengadakan syukuran kecil-kecilan. C. Bangga dan bahagia atas hasilnya. D. Menginformasikannya kepada teman dan keluarga. E. Membuat acara dengan rekan kantor. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 14.
Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 15. Kadangkala saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman menggantikan kerja sebentar. D. Ke pantry segera membuat makanan. E. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makan. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 16. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas seraya mencari jalan keluar dari permasalahan tim. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. E. Mengeluarkannya dari tim. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 17. Anda seorang karyawan BPJS. Waktu itu ada ibu-ibu yang anaknya sakit keras dan meminta didahulukan pengurusan BRIS-nya padahal banyak orang antri di situ. Bagaimana sikap Anda? A. Mendahulukan ibu-ibu tersebut. B. Meminta maaf kepada ibu-ibu tersebut dan dipersilahkan untuk mengantri seperti yang lain. C. Bertindak adil sesuai antrean dan prosedur. D. Menyuruh ibu-ibu tersebut untuk mengantre seperti yang lain. E. Menasihati ibu-ibu tersebut untuk mengetahui prosedur antrean. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 18. Di perusahaan Anda baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. E. Anda mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang kantor. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 19. Dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan yang Anda lakukan. A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Andi. B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan teman tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. E. Kerja tim sesuai dengan keputusan Andi. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 20. Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat aktivitas kepemudaan di sana tidak terlalu berkembang padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut?
A. Diam saja karena Anda bukan warga setempat. B. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. C. Hanya menyampaikan gagasan Anda tersebut kepada paman Anda. D. Langsung menyampaikan gagasan Anda kepada pemuda-pemuda setempat. E. Menyampaikan gagasan Anda kepada tokoh masyarakat setempat. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 21. Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal teman Anda sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda. A. Diam saja karena tidak urusan Anda. B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. C. Menenangkan ibu itu. D. Balik memarahi ibu itu. E. Menenangkan ibu itu lalu mengucapkan apa yang dilakukannya menyakiti teman Anda. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 22. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asyiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu. A. Diam saja, bukan urusan saya. B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. C. Memberikan permen. D. Mengajak ngobrol dan menemani tamu merokok. E. Minta maaf bila satpam terkesan kurang sopan kemudian menawarkan minum. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 23. Ada selembar uang yang jatuh di jalan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Yang Anda lakukan adalah A. Mengambilnya dan memberikan kepada yang butuh. B. Mengambilnya dan memberikan ke kotak amal. C. Mengambilnya dan dibawa pulang. D. Melewatinya begitu saja. E. Mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 24. Di dalam perusahaan tempat kamu bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Kamu mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kamu emban sedangkan atasanmu memerintahkanmu untuk ikut, maka tindakanmu. A. Menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban. B. Menerimanya dengan senang hati dan ambisius mengikutinya karena atasan akan memuji. C. Menerima dan mengikuti pelatihan namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan. D. Menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patuh dan taat kepada atasan. E. Menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 25. Saat presentasi kelompok, anggota yang harusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim kamu sebaiknya A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Kesal kepadanya. D. Lapor ke dosen dan minta arahan. E. Dirapatin sama anggota kelompok. Jawaban yang benar adalah A.